Saat tanggal tua biasanya kita selalu bahagia karena udah mau nerima gaji. Tapi mendadak perasaan kita berubah begitu lihat gaji kita. Kayak berasa gue mau arahnya kemana ya, duit cuma segini. Atau yang paling umum, kapan gue jadi orang kaya. Biasanya ya sampai situ aja berandai-andai tanpa melakukan aksi. Tetap melakukan aktivitas sehari-hari tanpa ada perbedaan. Bahkan kadang-kadang malah terpengaruhi lingkungan sekitar dan akhirnya malah beli barang. Padahal pendapatan kita tuh kagak berubah. Pertanyaan yang lebih tepat adalah, apakah gaji rendah bahkan UMR itu bisa jadi orang kaya? Pas dengar pertanyaan itu, kalian pasti udah males kan dengernya. Kayak apaan sih? Kalian butuh tahu yang namanya Ronald Read. Seorang janitor, OB, tukang bersih-bersih, yang pada akhir hidupnya mempunyai kekayaan 8 juta dolar. Uniknya, dia lahir dari peternakan. SMA aja kagak beres. Dan ya sekali lagi, dia itu kerja sebagai tukang bersih-bersih. So, kalau ditanya bisa atau kagak terhadap pertanyaan di awal video, ya bisa banget. Tapi gimana caranya? Pertama adalah formula yang paling sederhana, arus kas. Duit masuk dilawan dengan duit keluar. Pendapatan dilawan dengan pengeluaran, yang sering disebut dengan cash flow. Di buku Psychology of Money, Morgan Housel ada bilang, "True wealth is actually the money that you have not spent." Gue tahu ini akan asing buat kalian yang tidak suka dengan cash. Wait bro, kas kan kalah sama inflasi, makanya kita harus investasi kan? Dengerin gue dulu. Contoh kalian mempunyai pendapatan 4 juta. Kalau misalkan kalian cash flow-nya kagak sehat, yaitu bisa negatif, karena kalian tidak bisa menahan pengeluaran kalian. Ya berarti kalian punya pengeluaran bisa lebih dari 4 juta. Dan kalau kalian terus-terusan melakukan ini, say bye-bye to financial freedom. Terkesan sangat generik dan bego ya, tapi ini adalah prinsip dasar kalau kalian mau merdeka finansial. Dimana kalian kagak bisa terus-terusan menghasilkan negatif cash flow. Serius, mau seberapa kaya kalian, tetap aja kalau kalian kagak bisa melakukan matematika dasar ini, kalian tuh bisa bangkrut. Asumsi kalian bisa mengontrol pengeluaran kalian. Contoh pengeluaran hanya 3 juta, berarti kalian mendapatkan positif cash flow 1 juta rupiah. Kalau misalnya kalian tidak ada expense sama sekali, ya berarti setiap bulan kalian mendapatkan 4 juta. Ini baru merdeka finansial. Tapi siapa yang tidak perlu mengeluarkan expenses sama sekali setiap bulannya? Mana mungkin pengeluaran nol, udah gila deh. Itu balik ke pertanyaan kalian terhadap investasi. Kalau misalkan kalian mempunyai suatu aset yang bisa menutup pengeluaran kalian, jadi pendapatan ini bersih plak-plak ke kalian setiap bulannya, well congrats, kalian sudah merdeka finansial. Dan ngomong-ngomong instrumen investasi yang bikin kita kaya, Morgan Housel di bukunya memberikan sesuatu yang bikin otak gue meledak, yaitu savings rate. Jadi contoh kalian mempunyai penghasilan selama setahun, kurang lebih ya 48 juta. Dan kalian berhasil menyisihkan 4,8 juta. Berarti kalian mempunyai savings rate 10%. Dan di-argue di bukunya Psychology of Money, ini semua ada di kontrolnya kita. Kalau misalnya kita taruh di instrumen investasi yang paling umum seperti saham emas dan teman-temannya itu kagak ada di kontrolnya kita kan. Bisa naik, bisa turun. Karena ya ada eksternal faktor yang kita tidak tahu. Tapi savings rate ini ada di kontrolnya kita. Dan diberikan wejangan, kita punya savings rate harus bisa ngalahin kita punya investment rate. Jadi contoh return di investment lain itu adalah 10%. Berarti dari pendapatan 48 juta, kalian harus bisa lebih tinggi dari 10%. Contoh 15%. Jadi harus kalian sisihkan di akhir tahun adalah 7,2 juta rupiah. Mungkin di sini ada yang bingung, terus gue harus savings berapa banyak untuk bisa jadi kaya seperti Ronald Read, 8 juta USD dikali 15.000 IDR, 120 miliar. Oke bro, kalau gue hitung ya, asumsi gue kagak ada expenses aja, 120M dibagi 50 juta per tahun, gue butuh 2.400 tahun. Komentar pertama gue terhadap argumen ini adalah Indonesia ini masih yang orang-orang bilang developing country. Jadi terhadap gaji kita kagak bisa plak-plak gitu aja. Kalau gue lihat apapun yang ada di media sosial, 1 miliar itu udah sesuatu banget. Dikarenakan banyak banget yang menggembar-gemborkan 1 miliar pertama. So gimana caranya kita punya 1 miliar di akhir usia produktif kita, yaitu di umur 65. Kalau kalian umur 20 untuk mendapatkan 1 miliar di umur 65, setiap bulannya kalian butuh saving sampai 1,85 juta rupiah. Kalau baru mulai di umur 30, setiap bulannya berarti kalian butuh saving sampai 2,38 juta rupiah. Kalau kalian mulai dari umur 40, setiap bulannya kalian butuh saving sampai 3,3 juta rupiah. Kalau di umur 50, setiap bulannya kalian butuh 5,5 juta rupiah. Dan jelasnya kagak bisa melakukan simulasi stagnan seperti ini, karena ya gue kagak tahu konteks finansial kalian masing-masing. Gue kagak tahu nih kalian mau pensiun dengan duit berapa banyak. Gue kagak tahu juga kalian sekarang udah berapa banyak yang ada di savingsnya kalian. Dan ada juga komponen-komponen lain seperti duit yang masuk. Apakah instrumen investasi kalian menghasilkan?
Jika iya, berapa persen? Apakah bisa mendapatkan return yang cukup generik, yaitu di 5-7% per tahun? Dan apakah kalian bisa melakukan pekerjaan sampingan untuk mendapatkan pendapatan lebih, atau bahkan bisa minta gaji yang lebih juga ke pekerjaan kalian yang sekarang? Kalau gue pengen double klik ke kerjaan sampingan ini. Kadang orang tuh males ngelakuin side hustle karena ya hasilnya kagak signifikan. Dan si Morgan Housel memberikan cerita investor ternama, yaitu Warren Buffett, salah satu orang terkaya di dunia ini yang dibilang the investment guru. Menurut kalian returnnya setahun tuh berapa sih? 1000%? 10.000%? Nope, hanya 20%. Tapi 20%-nya konsisten setiap tahunnya. Dan itu adalah the power of compounding. Poin yang gue tangkap saat gue baca chapter ini adalah jangan meremehkan hal kecil. Karena hal kecil tersebut kalau kita konsisten ngelakuinnya akan menjadi sesuatu di akhir hidupnya kita. Berarti bisa ya? Well, buat kalian yang mempunyai problem ini, gue highly recommend kalian mempunyai 3 akun. Akun pertama adalah akun yang menerima duit tersebut. Dari sana kalian langsung lempar ke checking account, aka akun yang akan kalian gunakan untuk kesehariannya kalian. Lalu abis itu sisanya langsung kalian taruh di savings account. Tergantung profil resiko setiap individu, kalian bisa bikin akun keempat untuk investment account. Kenapa dibuat se-PR ini? Karena secara rasional semakin susah kita mengakses ke duitnya kita, semakin susah juga kita buang duitnya. Dan sekarang gue pengen double klik ke sumber duit. Secara data di Amerika Serikat, para milionernya tuh at least mempunyai 3 income stream, 3 sumber pendapatan. Mungkin kalian pikir kerjaan kalian sekarang adalah sesuatu yang aman ya? Ya, 1 cukup lah. Tapi ada kagak kemungkinan semua hancur lebur dan kalian dibilang dipecat? Mungkin. Nah, itu pentingnya kalian mempunyai side hustle. Contoh di konteks YouTube ini AdSense adalah main source of income-nya gue. Dan setiap bulan berbeda-beda karena tergantung terhadap bulan tersebut adalah bulan saat brand-brand mau jualan atau tidak. Cara gue ngakalinnya adalah dengan memakai Linkit. Sebuah alat yang bikin gue gampang banget buat website. Kalian kalau misalnya bikin website kayak berasa sesuatu yang PR kan, tapi dengan Linkit ini bener super gampang banget. Dan ini semua gratis guys, gratis. Dan bisa langsung kita pakai untuk jualan. Di dalam konteksnya gue jualan berbagai digital product, dari presets, LUTs, ebook, Telegram newsletter, sampai e-course ruang kreatif di mana gue bantu kalian yang beneran serius pengen jadiin kreator ini profesinya kalian. Dan buat kalian yang mempunyai brand dan pengen ngerti gimana caranya mempunyai eksistensi secara digital dan pastinya cuan juga, itu semua gue jual di gue punya e-course namanya Ruang Kreatif. Dan gue mendemonstrasikan ini untuk kasih tahu kalian itu seberapa pentingnya kalian mempunyai arus kas selain dari kalian punya pendapatan utama. Gue juga tahu bos, menabung pangkal kaya butuh nyari penghasilan lebih. Investasi ke sesuatu yang gue lebih ngerti. Ya hello, value investing. Kalau gue harus ngambil satu premis dari buku Psychology of Money yang gue berasa sangat insightful adalah di chapter Reasonable versus Rational. Kadang-kadang kita sebagai manusia mempunyai kecenderungan untuk mencari narasi untuk membenarkan kita punya pengeluaran kan. Oh, gue pengen beli rumah karena X. Oh, gue pengen beli mobil karena Y. Kalian mencari alasan, reason, untuk membenarkan gaya hidupnya kalian. Which kagak salah, semua orang mempunyai konteks finansial masing-masing. Itu kenapa personal finance itu sesuatu yang sangat subjektif dan sangat susah untuk dibahas. Tapi pertanyaan untuk kalian masing-masing adalah, apakah kalian punya pengeluaran itu rasional atau reasonable? Sebagai contoh, menurut gue, orang kalau misalkan beli rumah pakai KPR itu adalah orang yang mempunyai rasional. Karena pasti menurut gue lebih untung dan kagak berat di awal-awal. Tapi mungkin ada beberapa orang lebih suka langsung beli pakai cash aja. Karena mereka pengen tidur dengan tenang. Mereka kagak pengen pas mereka tidur kepikiran bahwa mereka tuh punya utang sekian banyak yang harus mereka lunasin setiap bulannya sampai di 15 tahun ke depan. Jadi ya buat dia kagak apa-apa dia keluarin cash. Yang penting dia tidur tenang gitu. Kagak usah mikirin utang. Dan seperti yang udah dibahas di awal video, menurut gue sukses dalam finansial itu, merdeka finansial itu tidak ada hubungan dengan privilege-privilegean. Seperti ada 2 contoh kasus ekstrim, si Ronald Reid, janitor, tukang bersih-bersih, OB yang bukan siapa-siapa tapi bisa menghasilkan kekayaan sampai $8 juta. Dan ada juga keluarga Vanderbilt yang kekayaannya luar biasa banyaknya tapi akhirnya habis. Dan yang membedakan cara pengelolaan keuangan dari 2 contoh kasus ekstrim ini menurut gue adalah mereka punya mindset, psikologi terhadap uang. Sebenarnya banyak banget yang bisa gue bahas dari buku ini, dimana gue juga udah pernah bahas di 2 video ini lebih detail, poin per poin. Dan buat kalian yang males untuk pindah ke video-video gue yang ini, gue bisa sharing 3 hal yang menurut gue worth untuk di-sharing di video ini. Pertama, kita harus percaya namanya keberuntungan.
Di dalam konteks investasi, Morgan Housel argue, keberuntungan tuh beneran ada. Kalian beneran bisa kaya karena hoki. Jadi poinnya adalah jangan sampai terbius kalian itu tanda kutip berasa pintar bahwa kalian itu mendadak jadi kaya. Padahal bisa aja kalian itu cuma hoki. Lalu ada impresi terhadap suatu instrumen investasi, di mana kalian punya impresi terhadap suatu instrumen investasi, contohnya saham. Mungkin sekarang ini anak-anak muda lagi suka banget. Tapi itu semua bisa berhubungan dengan cycle-nya. Dikasih contoh sama si Morgan Housel, pas kalian beranjak ke dewasa dan kalian lihat mendadak semua orang main saham dan semua yang pada untung, kalian pasti juga langsung mempunyai pemikiran bahwa oh saham itu bisa bikin gua kaya. Terbalik kalau misalkan kalian beranjak dewasa dan kalian main saham mendadak rugi. Lalu ada aja orang yang gaya hidupnya itu mengeluarkan uang demi mencari validasi secara eksternal. Again, tidak ada yang salah seperti yang si Morgan Housel bilang. Reasonnya mungkin seperti itu, ya silahkan. Tapi menurut dia itu kurang sehat. Dan satu lagi yang gue pengen ngomong adalah bedanya wealth sama rich. Dimana itu kan sama-sama kalau diartikan ke bahasa Indonesia adalah kekayaan ya. Tapi yang menurut gue menarik dari buku ini ya dia kasih tahu bahwa kalau misalkan wealth itu sesuatu yang tidak terlihat. Dan bahkan dia ngelebarin bahwa kalau misalkan kita mau coba nabung, sebenarnya nabung itu adalah kita punya pendapatan dikurangin kita punya ego. Jadi dia argue sebenarnya kebutuhan kita tuh sebenarnya dikit aja, tapi kita punya keinginan lebih banyak. Dan itu yang kadang-kadang menyebabkan orang-orang itu kagak bisa merdeka finansial. Dan di sini gue tahu banget banyak antagonis bahwa berasanya duit kan duit mereka, jadi mau mereka dong. Yes, beneran itu emang duit kalian, dan makanya dia ngomongin reasonable versus rasional. Kalau misalnya kalian berasa mendapatkan narasi untuk mendukung kalian punya keputusan untuk mengeluarkan duit tersebut, silahkan ya, duit kalian gitu. Tapi poinnya Morgan Housel adalah ada bedanya rich, ada namanya wealthy. Dimana wealthy, kekayaan yang benar kekayaan, itu kagak kelihatan. Jadi balik ke pertanyaan besar di video ini, apakah gaji UMR itu bisa jadi orang kaya? Technically bisa, tapi tergantung gaya hidup masing-masing. Apa yang kalian kejar? Apa ambisinya kalian? Kagak ada yang benar, kagak ada yang salah. Reasonable versus rasional. Terlihat bisa teraplikasikan di konteksnya si Ronald Read ya. Kalau misalnya kita kagak punya keinginan, ya bisa tuh kaya. But then again, namanya personal finance kan personal ya. Subjektif ke diri masing-masing apa ambisinya kalian. So jangan diterima plek-plek. Dan kalau kalian mau tahu lebih banyak detail-detailnya poin per poin, kalian bisa cek video gue yang ini. So, apakah gue merekomendasikan ini buat kalian baca, terutama kalian yang tanda kutip pemula dalam keuangan? Menurut gue, buku ini sangat insightful. Buat kalian yang tidak mempunyai akses ke buku ini, gue ada book notes, catatan buku yang udah gue terjemahkan ke bahasa Indonesia. Link di deskripsi, and powered by Linkit, lnk.id. And nextnya kalian pengen gue ngebawain kultum apa, tinggal komen aja di bawah, buku apa yang menurut kalian cocok untuk gue bahas berikutnya. Dan menurut kalian, apakah video kultum gue berikutnya pakai storytelling atau langsung poin per poin aja. Itu aja, jangan lupa like, comment, subscribe, nyalain notifnya, share ke teman kalian, and I'll see you in next video. Salam kreatif.